3 rahasia saat tua yang jangan pernah diceritakan kepada anak meski sampai mati. Salam hangat untuk para pemirsa yang terhormat. Selamat datang di episode terbaru dari Filosofi yang Bijak. Saya Beruntari, seorang konsultan psikologi dengan pengalaman selama 36 tahun. Hari ini, seorang pembaca telah mengirimkan surat hati kepada saya dan program ini dengan beberapa baris curahan seperti berikut. Beruntari yang terhormat, saya adalah seorang ayah tua yang sedang tinggal di panti jompo. Setelah menderita sakit parah tahun lalu, saya memutuskan untuk membagi harta lebih awal kepada ketiga anak saya dengan harapan dapat menghindari perselisihan di masa depan dan agar mereka merasa tenang merawat saya di usia tua. Namun, saya tak menyangka sejak saat itu saya justru menjadi beban di mata anak-anak saya. Yang satu berdalih sibuk dengan pekerjaan, yang lain bilang rumahnya sempit, bahkan putri bungsu saya yang dulu paling menyayangi saya pun menyarankan, "Ayah sebaiknya tinggal di panti jompo saja, di sana ada perawat profesional." Kini, saya baru menyadari, setelah menyerahkan seluruh harta, saya tidak lagi memiliki tempat dalam keluarga saya sendiri. Apakah mungkin ada hal-hal yang seharusnya orang tua simpan dalam hati agar anak-anak tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk melupakan kasih sayang keluarga? Baik, terima kasih atas sharing dari Bapak. Lalu, di usia lanjut, apakah kita sebaiknya berbagi cerita dengan anak-anak? Apakah kita perlu membagikan rahasia yang kita simpan di dalam hati kepada mereka? Jika iya, rahasia seperti apa yang tetap perlu kita jaga untuk diri sendiri? Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan tentang hal tersebut. Rahasia pertama, jangan pernah memberitahu anak tentang tabungan Anda. Pak Natano adalah seorang pria lanjut usia yang tinggal di Yogyakarta. Saat masih muda, beliau memiliki sebuah toko kecil dan telah menabung sejumlah uang yang cukup besar setelah bertahun-tahun bekerja keras. Ia sangat bangga dengan apa yang telah ia kumpulkan dan selalu ingin menjaga agar keluarganya memiliki kehidupan yang stabil. Ketika istrinya masih hidup, mereka berdua bersama-sama merawat dan membina keluarga, membesarkan seorang putra dan seorang putri. Namun, setelah sang istri meninggal dunia, Pak Natano tinggal sendiri bersama 2 anaknya. Ia menaruh banyak harapan dan kepercayaan pada anak-anaknya, berharap mereka akan menyayangi dan merawat dirinya di masa tua. Pak Natano memiliki pemikiran yang sangat terbuka dan tulus, yaitu ia ingin membagikan segala hal kepada anak-anaknya tanpa menyembunyikan apapun, terutama tentang tabungan yang telah ia kumpulkan selama ini. Ia berpikir bahwa jika anak-anaknya mengetahui kebenarannya, mereka akan menghargainya dan bersama-sama menjaga serta menggunakan uang itu dengan bijak. Ia juga ingin anak-anaknya memahami keadaannya agar bisa membantu ketika dibutuhkan. Namun, tak lama setelah mengetahui bahwa ayahnya memiliki sejumlah tabungan yang cukup besar, anak laki-laki sulung mulai sering datang kepada Pak Natano untuk meminta uang. Kadang ia ingin membeli mobil baru, kadang butuh uang untuk merenovasi rumah. Bahkan untuk biaya sekolah anak-anaknya pun ia meminta bantuan dari Pak Natano. Awalnya, Pak Natano dengan senang hati membantu, karena ia berpikir bahwa membantu anak di saat kesulitan adalah hal yang wajar. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa saldo tabungannya menyusut dengan cepat dan tidak wajar. Pak Natano mulai merasa khawatir. Suatu hari, ia dengan lembut menasihati anak laki-lakinya agar berusaha mandiri, jangan selalu mengandalkan uang dari ayahnya. Ia berkata, "Nak, ayah juga menabung untuk masa tua ayah sendiri. Kamu sebaiknya berusaha dengan kekuatanmu sendiri." Namun, anak laki-laki sulung itu tidak senang. Bahkan ia menunjukkan kemarahan dan menyalahkan ayahnya.
Bukankah tabungan ayah memang untuk aku gunakan? Kenapa sekarang ayah bicara seperti itu?" Kata-kata itu membuat Pak Natano sangat terluka, seakan dikhianati di dalam keluarganya sendiri. Sementara itu, putri bungsu merasa sedih dan tidak puas karena melihat sang kakak mendapat terlalu banyak perhatian dan bantuan dari ayah, sementara dirinya tidak. Ia merasa tidak adil, seolah-olah ayah hanya peduli pada kakaknya dan melupakan dirinya. Suasana dalam keluarga mulai tegang, masing-masing menyimpan perasaan dalam hati. Waktu pun berlalu dan tabungan Pak Natano hampir habis. Tak hanya itu, kesehatannya juga semakin menurun. Ketika beliau sakit dan membutuhkan perhatian serta perawatan, anak laki-laki sulung justru mulai menjauh dan bersikap dingin. Ia tidak lagi datang menjenguk atau merawat ayah seperti dulu. Pak Natano sangat sedih, merasa kesepian dan kecewa. Pak Natano sangat menyesal karena telah membagikan terlalu banyak rahasia tentang keuangan kepada anak-anaknya. Karena ia pernah berpikir bahwa kasih sayang dalam keluarga adalah sesuatu yang kuat dan tidak akan berubah hanya karena uang. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ada kalanya, kepentingan pribadi menutupi kasih sayang, membuat orang bertindak egois dan tidak peduli. Pak Natano menyadari bahwa meskipun ia sangat mencintai anak-anaknya, ia tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada mereka. Tabungan itu bukan sekadar harta, melainkan juga sumber kekuatan untuk menjamin masa tuanya, memberikan ketenangan menghadapi berbagai risiko kehidupan. Menyimpan sejumlah keuangan pribadi untuk diri sendiri akan menjadi tameng yang kokoh, membantu beliau menjalani hari tua dengan tenang, tanpa ketergantungan maupun rasa takut. Dia juga menyadari bahwa jika dia mengungkapkan seluruh tabungan yang dimilikinya, hanya akan ada dua kemungkinan. Pertama, jika anak-anaknya bijaksana, mereka tidak akan terlalu mempermasalahkannya dan tetap memperlakukannya dengan baik seperti sebelumnya. Namun, hati manusia sulit ditebak hanya dengan satu ucapan yang tak sengaja atau satu tindakan kecil bisa saja mengubah seluruh kehidupan masa tuanya. Pemirsa yang budiman, uang memang merupakan bagian penting dalam kehidupan, tetapi tidak selalu harus dibagikan atau diungkapkan sepenuhnya, terutama ki usia senja telah mendekat. Kepercayaan yang diberikan pada tempat yang salah bisa membuat lansia harus membayar dengan ketenangan dan kebahagiaan din hungnem cuoi joy. Ikatan kekeluargaan seharusnya dibangun di atas dasar kasih sayang yang tulus, bukan dijadikan ajang uji coba dengan materi. Karena itu, para orang tua perlu belajar menyimpan sebagian hal tentang keuangan untuk diri sendiri demi melindungi hak pribadi dan menghindari luka hati yang tak perlu tuh orang-orang terdekat. Menyimpan rahasia mengenai sebagian harta juga merupakan cara untuk menjaga kebebasan dan kedamaian dalam hidup, agar tidak perlu bergantung atau merasa takut saat tubuh sudah tak lagi kuat. Ada beberapa hal, baik itu kebenaran maupun kasih sayang, yang sebaiknya tidak sepenuhnya diungkapkan kepada anak-anak, karena terkadang justru diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan jangka panjang dalam keluarga. Rahasia kedua, jangan terlalu cepat membicarakan pembagian harta. Ibu Niwani kini telah berusia 65 tahun, usia yang seharusnya dinikmati dengan ketenangan. Anhan bersama anak cucu, namun hatinya justru selalu dipenuhi oleh berbagai pikiran dan kesedihan yang sulit diungkapkan. Suaminya telah meninggal sejak anak-anak mereka masih kecil, dan seorang diri ia harus bekerja keras, banting tulang menjalani berbagai macam pekerjaan, dari berjualan keliling, berdagang kain di pasar, hingga menjadi pelayan di warung makan, asalkan ada uang untuk membesarkan ketiga anaknya. Pada masa itu, kehidupan sangat miskin,
pendidikan anak-anak pun tidak mendapat perhatian seperti sekarang. Ia hanya berharap anak-anaknya cukup makan, cukup pakaian, fasong dengan baik sudah memadai. Ketiga orang anaknya, 2 laki-laki dan 1 perempuan, tumbuh besar dalam ketekunan dan kerja keras sang ibu. Namun, tidak ada satupun yang berhasil dalam pendidikan maupun memiliki usaha yang cukup mapan. Mereka pun mengikuti jalan berdagang, mencari nafkah secukupnya. Roy satu persatu menikah dan membangun keluarga rieng. Anak perempuan bungsunya menikah dengan pria yang tinggal jauh, ratusan kilometer jauhnya. Sementara itu, 2 anak laki-lakinya menikah dengan wanita dari daerah sekitar dan menetap di rumah yang telah ia bangun dari hasil menabung selama bertahun-tahun. Rumah itu memiliki 3 ruang utama, ditambah bagian belakang yang diperluas agar anak-anaknya punya tempat tinggal saat sudah berkeluarga. Ia dulu berpikir, jika anak-anak tinggal dekat, saat dirinya tua hai sakit-sakitan pun masih ada yang bisa merawat dan menemani. Namun, ia tidak menyangka bahwa 3 keluarga tinggal bersama di bawah satu atap, apalagi dengan 2 menantu perempuan yang masing-masing punya kepribadian berbeda, akan menjadi awal dari hari-hari yang tak lagi damai. Ketika masih sehat, ia masih memasak, pergi ke pasar, dan mengasuh cucu. Jadi, kedua menantu perempuannya pun tidak banyak bersuara. Namun, seiring tua datang membawa nyeri punggung, demam flu yang datang tiba-tiba, Va bolak-balik rumah sakit, ia mulai merasakan dengan jelas sikap dingin dari anak-anaknya dan rasa tidak senang yang tampak jelas di wajah para menantunya. Keluhan dan tudingan pun mulai terdengar. "Kenapa kamu tidak merawat ibu, malah biarkan aku urus semuanya sendirian? Aku juga harus bekerja, masa harus jaga ibu terus-menerus?" Lalu, mereka memanggil adik perempuan yang tinggal jauh, menyalahkannya karena meskipun ibu telah merawat ketiga bersaudara hingga dewasa, kini saat ibu sakit, justru 2 kakaknya yang harus menanggung semuanya, sementara dia dianggap lari dari tanggung jawab. Anak perempuan bungsu itu pun segera naik bus pulang, menjenguk ibunya, membawa oleh-oleh, makanan, dan obat-obatan. Beberapa hari tinggal bersama sang ibu. Barulah hati sang ibu terasa sedikit tenang. 2 ibu anak saling berbagi cerita. Ia bisa menggenggam tangan putrinya, mendengar pertanyaan penuh perhatian, dan menerima suapan bubur yang lembut dari tangan anak. Namun, kemudian sang putri tetap harus kembali ke keluarganya sendiri, meninggalkan ibunya di rumah yang kembali dipenuhi suara pertengkaran dan dinginnya sikap. Karena takut dirinya mengalami sesuatu, sebelum sempat membagi harta secara jelas, anak-anak pun mendesak ibu untuk segera membuat surat wasiat. Ibu pun berpikir bahwa di zaman sekarang, segalanya memang perlu jelas dan transparan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Maka ia memutuskan untuk tidak menunggu sampai meninggal dunia baru membagikan harta, melainkan membaginya sekarang. Rumah dibagi menjadi 3 bagian. Anak laki-laki sulung mendapat bagian yang sedikit lebih besar dengan alasan bahwa dialah yang akan langsung merawat sang ibu. Anak laki-laki kedua dan anak perempuan bungsu menerima bagian yang sama. Namun, untuk anak perempuan, bagiannya dikonversi menjadi uang yang akan dikumpulkan oleh 2 kakaknya untuk diberikan kepadanya. Ibu mengira bahwa setelah semua anak mendapatkan bagian masing-masing, segalanya akan berjalan dengan lancar. Anak-anaknya tidak akan lagi saling iri hati dan akan lebih perhatian merawat ibu, berkumpul dan saling mendukung seperti masa-masa sulit dahulu. Namun tidak, ibu ternyata salah. Sebuah kesalahan yang harus dibayar mahal dengan sisa tahun-tahun tuanya. Anak laki-laki kedua merasa sangat kesal. Ia berkata, "Zaman sekarang sudah modern. Kenapa masih ada urusan
memihak anak sulung dan meremehkan anak kedua. Ia juga memprotes bahwa adik perempuannya tinggal jauh, tidak pernah tinggal serumah atau membantu merawat ibu, tapi kenapa justru mendapat bagian yang besar? Kedua saudara laki-laki itu pun tidak saling menegur. Mereka membagi rumah menjadi dua bagian, masing-masing menempati satu sisi, membangun dinding pemisah, pintu sendiri, dapur sendiri, menjadi dua dunia yang terpisah. Suasana di dalam rumah semakin dingin, seperti musim dingin yang tak pernah berakhir. Ia tinggal bersama anak laki-laki sulung, tetapi setiap kali merindukan cucu di rumah anak laki-laki kedua dan ingin berkunjung, ia merasa sungkan. Jika ia datang, menantu sulung tampak kesal. Jika ia pulang, menantu kedua bersikap dingin. Kadang-kadang selama seminggu penuh, tidak ada seorang pun yang menanyakan kabarnya. Makan malam berlangsung dalam keheningan, tatapan penuh kewaspadaan, dan semakin sering terdengar helaan napas panjangnya di malam hari. Sejak tidak memiliki apa-apa lagi, ia benar-benar merasakan perbedaannya. Menantu perempuannya tidak lagi menghormatinya. Setiap kali ada hal yang tidak menyenangkan, pintu dibanting keras, kata-kata sindiran dilontarkan, bahkan terkadang muncul ucapan yang membuat hatinya terasa terhina. Saat terlalu marah, ia mengemasi barang-barangnya dan pindah ke rumah anak laki-laki kedua. Namun, baru beberapa hari tinggal di sana, pasangan itu mulai menyarankan agar ia mencoba tinggal di rumah anak perempuan bungsu, katanya supaya suasana baru. Ia pun sadar, mereka tidak lagi menganggap ibu tua sebagai akar, sebagai orang yang telah membesarkan mereka, melainkan hanya sebagai bayang-bayang yang merepotkan dan harus disingkirkan sejauh mungkin dari pandangan. Namun, anak perempuan bungsu pun sedang tinggal bersama keluarga suaminya, dan kondisi ekonomi mereka juga tidak terlalu baik. Meski sangat menyayangi ibunya, ia pun tidak bisa membawa sang ibu tinggal bersama dalam waktu lama. Maka akhirnya, sang ibu kembali ke rumah miliknya sendiri, tempat yang kini tak lagi menjadi sarang hangat, melainkan sekumpulan ruangan dingin yang dipisahkan oleh dinding bata dan terpecah oleh hati manusia. Banyak malam ia gelisah, mengenang tahun-tahun membesarkan anak-anak seorang diri, setiap suapan nasi yang bercampur air mata, setiap lembar uang receh yang dikumpulkan demi membangun rumah ini. Semua itu dulunya ia kira akan menjadi sandaran di usia tua. Tak disangka justru menjadi alasan mengapa ia kini hidup seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri. Barulah sekarang ia mengerti, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Kasih sayang anak tidak bisa dipertahankan hanya dengan sebidang tanah atau sedikit harta. Membagi warisan terlalu cepat saat hati belum cukup dewasa, saat hubungan keluarga belum cukup kuat, tak ubahnya seperti menyingkirkan martabat diri sendiri. Ia hanya berharap, andai dulu ia tetap mempertahankan rumah itu, tetap menyimpan semuanya di tangannya, mungkin anak-anaknya masih akan menyisakan sedikit rasa hormat. Tapi kini ia masih hidup, namun seolah sudah tak memiliki apa-apa. Bahkan tak lagi merasakan kehangatan dari mereka yang telah ia korbankan seluruh hidupnya demi membesarkan. Saudara-saudara sekalian, orang tua pada dasarnya hanya berharap anak-anaknya rukun dan saling menyayangi. Namun, tanpa sadar, mereka justru bisa menjadi pemicu konflik ketika urusan materi mulai dipertimbangkan. Di usia senja, sebaiknya jangan terlalu cepat membagikan segalanya, terutama soal harta atau surat wasiat. Selama masih hidup, menyimpan sebagian rahasia juga berarti menjaga martabat dan kemandirian diri. Kasih sayang anak tidak bisa dijamin hanya lewat surat pembagian, melainkan akan langgeng jika berasal dari ketulusan hati yang berbakti. Daripada membiarkan harta
mengendalikan segala keputusan, orang tua sebaiknya tetap bijak dan waspada dalam menjaga keharmonisan keluarga. Karena uang bisa dibagi, tetapi hubungan keluarga yang sudah terluka sangat sulit untuk dipulihkan. Di usia tua, kita tidak butuh banyak harta. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian yang tulus dan tempat yang damai untuk kembali pulang. Rahasia ketiga, jangan memihak anak secara tidak adil. Sepanjang hidupnya, Pak Vetaro menjalani hari-hari penuh kerja keras dan pengorbanan demi keluarga. Lahir dan dibesarkan dalam kemiskinan, sejak muda beliau sudah terbiasa bekerja kasar. Ia pernah menjadi tukang bangunan, kernet, lalu berjuang ke sana kemari untuk mencari nafkah. Setelah berkeluarga, ia semakin giat berusaha. Dengan harapan istri dan anak-anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih layak daripada dirinya. Karena jalan hidup yang membawa. Setelah bertahun-tahun menabung, Pak Vetaro berhasil membuka sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Ia memulai dari menyajikan nasi sederhana untuk para buruh, bekerja rajin dari pagi hingga larut malam. Berkat kerja keras, hidup hemat, dan sedikit keberuntungan, usaha dagangnya perlahan-lahan berkembang. Dari satu warung kecil, ia membuka cabang, lalu membeli rumah, membeli mobil, dan memiliki tabungan yang cukup. Warga sekitar sangat menghormati kegigihan dan kebaikan hatinya. Mereka memandangnya dan berkata, Pak Vetaro memang orang yang sangat beruntung, anak-anaknya lengkap, ekonominya stabil, masa tuanya tenang. Namun sedikit yang tahu, di balik sosok pria yang telah melewati usia 70 tahun itu, tersimpan sebuah kesedihan yang terus-menerus mengendap, tak kunjung hilang. Beberapa tahun yang lalu, karena kelalaian saat sedang pergi ke pasar, Pak Vetaro terpeleset, kakinya patah, dan sejak itu harus duduk di kursi roda. Sejak kejadian itu, semua aktivitas sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Ia tidak lagi bisa bepergian seperti dulu. Semua hal harus dibantu oleh orang lain. Masa tua datang seperti angin dingin, diam-diam namun menusuk. Sejak saat itu, ia mulai bergantung pada anak dan cucunya, dan dari sanalah ia merasakan dengan sangat jelas perubahan dalam kasih sayang anak-anaknya. Dari ketiga anaknya, hanya putri bungsu yang rutin pulang menjenguk dan merawat Pak Vetaro. Meskipun sudah menikah dan tinggal di provinsi lain, ia tetap berusaha mengatur pekerjaannya agar bisa pulang merawat ayahnya. Kadang, ia membawa beberapa makanan kesukaan ayahnya, kadang mengajaknya periksa ke dokter, membersihkan rumah, mencuci pakaian untuk ayahnya. Setiap kali pulang, ia selalu menanyakan kabar ayahnya sampai ke hal-hal kecil, dari kesehatan hingga tidur malam, menciptakan suasana hangat dan akrab. Sementara itu, kedua putranya sangat berbeda. Anak sulungnya, seorang direktur perusahaan, tinggal di kota besar. Kehidupan yang sibuk dengan pekerjaan dan pergaulan sosial membuatnya hanya sempat menelepon ayahnya beberapa menit setiap minggu, biasanya hanya untuk menanyakan kabar secara sekilas. Putra kedua justru sebaliknya, hidupnya berantakan, penghasilannya tidak menentu. Setiap kali pulang ke rumah, hanya bisa mengeluh tentang kemiskinan dan kesulitan hidup, lalu pergi lagi tanpa melakukan apapun untuk ayahnya. Pak Vetaro menyadari semuanya, namun ia tidak menyalahkan. Sebaliknya, ia tetap percaya bahwa anak-anak bagaimanapun juga adalah darah daging sendiri. Ia menghibur dirinya bahwa selama ia hidup jujur dan mencintai anak-anaknya secara adil, cepat atau lambat mereka akan mengerti isi hatinya. Namun kemudian, kekhawatiran lain muncul di dalam hati Pak Vetaro, yaitu kekhawatiran tentang harta saat usia senja. Ia takut jika suatu hari nanti ia meninggal sebelum sempat membagi semua harta, anak-anaknya akan berselisih karena uang. Ia pernah menyaksikan sendiri teman-temannya di usia tua.
Anak-anak mereka saling berebut sepetak tanah, setiap rupiah dipertengkarkan. Ada yang bahkan harus masuk panti jompo dan hidup dalam kesepian karena diabaikan oleh anak-anak setelah seluruh harta warisan dibagikan. Pak Vetaro tidak ingin dirinya mengalami nasib seperti itu. Setelah banyak malam terjaga dan gelisah, Pak Vetaro akhirnya memutuskan untuk membagi hartanya sebelum semuanya terlambat. Ia berpikir anak sulungnya sukses dalam usaha dan perlu menjaga harga diri. Jadi, ia memberikan Rp220.000. Anak keduanya hidup lebih sulit dan karena dia adalah anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga, maka Pak Vetaro memberinya Rp331.000. Sedangkan putri bungsunya, meskipun ia tahu bahwa anak perempuannya benar-benar mencintai dan merawat dirinya dengan tulus, tapi karena pandangan lama bahwa perempuan yang menikah adalah bagian dari keluarga suaminya, ia hanya memberinya Rp110.000. Selain itu, rumah tempat Pak Vetaro tinggal, aset terbesar yang dimilikinya, juga ia taksir nilainya dan dibagi rata untuk ketiga anaknya. Sisa tabungan yang ada, ia sisakan sedikit untuk biaya hidup di masa tua. Pada hari pembagian harta, semua anak hadir. 2 anak laki-lakinya tampak gembira, tertawa riang, mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu pulang dengan janji akan lebih sering pulang merawat ayah. Sementara putri bungsunya yang selama ini selalu dekat dan perhatian, hari itu hanya diam, menerima bagian, lalu membeli beberapa potong pakaian untuk ayah dan pamit pulang. Di matanya tampak sedikit kesedihan yang sayangnya tak sempat disadari oleh Pak Vetaro saat itu. Sejak saat itu, kehidupan Pak Vetaro mulai berubah ke arah yang tidak ia harapkan. 2 anak laki-laki yang dulu berjanji akan lebih peduli padanya kini menghilang tanpa kabar. Tidak ada lagi telepon, menanyakan kabar, juga tak ada pesan apapun. Setiap kali ia menelepon, yang terdengar hanyalah suara tergesa-gesa. "Ayah, aku sedang sibuk, nanti aku telepon balik." Nanti, tapi tak pernah ada hari itu datang. Bahkan putri bungsu yang dulu menjadi penghibur terbesar baginya pun mulai jarang berkunjung. Panggilan singkat, kata-kata sopan, dan perhatian yang dulu ada perlahan menghilang. Dia tak lagi tersenyum cerah saat melihatnya, tak lagi menanyakan setiap rasa sakit yang dirasakannya. Suatu kali, dia berusaha mengangkat telepon, berharap mendengar suara yang akrab. Tetapi di ujung sana hanya ada keheningan yang berat. Jarak itu membuat Pak Vetaro terkejut, lalu menyadari kenyataan itu. Mungkinkah justru sikap memihak itulah yang membuat putri itu terluka? Mungkinkah dalam hatinya, kasih sayang yang telah ia berikan kepada ayahnya selama ini tidak mendapatkan balasan yang layak? Pak Vetaro tiba-tiba merasakan beban berat di hatinya. Ia mengingat setiap pagi saat putrinya menyuapinya bubur, setiap sore saat putrinya mendorong kursi roda membawanya ke taman untuk menikmati angin. Semua itu kini hanya menjadi kenangan. Kenangan hangat itu tanpa sengaja ia telah membuatnya menjadi dingin dengan sebuah keputusan yang sekarang ia sebut sebagai kebodohan. Rumah yang dulu luas kini menjadi sepi. Tak lagi terdengar suara denting piring dan sendok. Tak ada lagi suara anak-anak memanggil kakek. Hanya ada dia, kursi roda tua, dan beberapa foto bersama anak-anak yang tergantung diam di dinding. Pak Vetaro dengan sunyi menatap kembali perjalanan hidupnya. Sepanjang hidup bekerja keras mengumpulkan harta. Akhirnya, ia sendiri yang merenggut hal paling berharga, kasih sayang dari anak-anaknya. Hadirin yang terhormat, dalam keluarga, kasih sayang sebaiknya dibagi secara adil dan merata, karena ketidakadilan akan menanamkan luka yang sulit sembuh di hati anak-anak dan memudarakan ikatan kasih sayang keluarga. Meskipun harta benda memiliki nilai,
Tak ada yang lebih berharga daripada ikatan cinta yang tulus. Orang tua perlu menjaga keadilan dalam perasaan agar usia tua bisa dijalani dengan tenang, menghindari luka yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, kasih keluarga adalah warisan paling berharga yang orang tua tinggalkan untuk anak cucunya. Saudara-saudara yang terhormat, setiap kehidupan manusia memiliki sudut gelapnya sendiri, dan tidak semua hal sebaiknya dibagikan kepada anak-anak. Ada rahasia yang, meskipun dibawa hingga akhir hayat, merupakan cara orang tua menjaga kedamaian keluarga. Terlalu banyak mengungkapkan dapat menimbulkan perpecahan, memberi tekanan, atau melukai kepercayaan. Orang tua mencintai anak bukan dengan keterbukaan mutlak, melainkan dengan batasan dan kebijaksanaan. Diam terkadang adalah bentuk perlindungan terdalam. Menyimpan beberapa hal untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan tanggung jawab. Dan ketika anak sudah cukup dewasa, mereka akan mengerti semuanya dengan sendirinya. Ketika usia tua datang mengetuk, yang paling dibutuhkan bukanlah kontrol atau kejelasan mutlak, melainkan ketenangan dalam jiwa. Tidak selalu mengungkapkan semuanya adalah hal yang terbaik, karena tidak semua orang cukup bijaksana untuk memahami dan menjaga apa yang dipercayakan. Ada hal-hal yang jika disimpan akan menjaga hati orang lain. Ada pula hal-hal yang jika dibiarkan keluar justru akan kehilangan rasa hormat sekaligus ikatan kasih sayang. Oleh karena itu, terkadang hidup dengan lebih tenang dan lebih tertutup adalah cara orang tua melindungi diri sendiri dan mempertahankan kehangatan di akhir hayat.